Beginilah rekaman CCTV saat komplotan begal motor bersenjata tajam serang dan curi motor warga di Jalan Raya Sukaluyu, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi, kejadian bermula saat sekumpulan warga sedang berkumpul di salah satu ruko tiba-tiba diserang menggunakan senjata tajam. Warga yang panik ketakutan langsung berhamburan berlarian menyelamatkan diri. Video tersebut viral di media sosial. Sebanyak 4 orang pelaku berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Cianjur dan Polsek Sukaluyu. 3 orang diantaranya berstatus anak masih di bawah umur dan 1 lainnya dewasa. Dari hasil penelusuran diketahui 1 orang pelaku yang berstatus anak masih di bawah umur merupakan eksekutor penyerangan dan mencuri sepeda motor warga yang tengah terparkir di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun petugas berhasil mengamankan 2 bilah senjata tajam berupa celurit dan 2 unit sepeda motor. Mana kejadiannya sekitar hari Minggu jam 4 dini hari atau jam 4 subuh, menjelang subuh, korban atau anak korban sedang nongkrong bersama teman-temannya di salah satu ruko di Kecamatan Sukaluyu. Di saat lagi nongkrong tersebut, korban dihampirin atau diserang oleh sekelompok motor berjumlah kurang lebih 3 motor dengan menggunakan senjata tajam. Hingga saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif penyebab aksi kejadian. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Seorang remaja putri 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur diperkosa oleh 27 pria. 12 pelaku telah ditangkap dan 1 diantaranya ditangkap di dalam bus antar kota. Salah satu pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri 15 tahun ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sampang di dalam bus antar kota di wilayah Bangkalan saat hendak kabur keluar kota. Kejadian bermula pada bulan Februari lalu saat korban tengah sendirian di sebuah taman di kawasan Sampang untuk menunggu kedatangan temannya. Sekelompok pelaku tiba-tiba menghampiri korban dengan membujuk rayu korban. Korban juga sempat dicekoki minuman keras hingga diperkosa di 3 lokasi berbeda. Jumlah pelaku perkosaan 27 orang. 12 pelaku telah ditangkap sementara 15 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Juli kita dapatkan, kita tangkap lagi 5 orang. Salah satunya perjalanan menuju Surabaya ditangkap di Bangkalan. Jadi yang sudah kita tangkap ada 12 orang. Selanjutnya mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali di sini di bulan Februari sebanyak 3 kali, bulan Mei 2 kali, bulan Juni 1 kali. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 kembali mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal di Papua. Polisi menangkap seorang buron sebagai perantara pemasok senjata untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Tim Satgas Gakum Operasi Damai Kartens menangkap seorang pria di depan Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Jayapura tanpa perlawanan. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus jaringan peredaran senjata api ilegal di wilayah Yalimo dan Yakuhimo. Polisi menyebut terduga berperan sebagai perantara dalam transaksi senjata api ilegal. Dari hasil penyelidikan, ia diduga terlibat dalam pembelian senjata api rakitan yang diduga akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 1 ponsel, tas lempang, uang tunai serta sejumlah barang lain sebagai barang bukti. Polisi juga mengamankan 4 orang lain untuk dimintai keterangan. Ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yakuhimo ya.
Ya. Nah, jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magasin SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan serta 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas. Hingga kini, polisi telah menangani 13 orang dalam kasus jaringan peredaran senjata api ilegal ini. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Seorang warga negara Rusia mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Badung, Bali. Korban mengaku dianiaya dan dipaksa menyerahkan akses akun kriptonya sebelum akhirnya dilepaskan di kawasan Rumah Sakit Universitas Udayana. Kasus berawal saat korban pulang dari tempat kerjanya di kawasan Nusa Dua pada Kamis 2 Juli lalu. Di tengah perjalanan, korban diadang sebuah mobil berwarna hitam. 2 pria bermasker disebut langsung menarik korban dan membawa ke lokasi yang tidak diketahui. Selama disekap, korban mengaku mengalami kekerasan fisik dan diintimidasi agar menyerahkan kata kunci dompet digital serta akun kripto miliknya. When I back to my home on the way, the black car is blocked my way, and when I stopped, that prevent the crash, 2 guys go out from car and catch me and put the black bag to my head, and use the plastic bracelets. So you cannot see anything? No, I just see 2 people. I know it was at least 4 in the car. Terkait laporan tersebut, Polda Bali masih melakukan serangkaian penyelidikan. Saat ini anggota kita masih turun ke TKP, masih tetap melakukan lidik, kemudian berupaya untuk mendalami siapa pelaku dari hasil seledam pembicaraan di handphone maupun dari hasil analisa CCTV. Polisi juga masih menyelidiki identitas para pelaku, motif penculikan, lokasi penyekapan, serta dugaan pemerasan terhadap warga negara Rusia tersebut. Dari Jakarta dan Denpasar, Indira Ari, Camarhaenda, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendekatkan layanan kesehatan hewan kepada masyarakat melalui program Puskesmas Hewan Keliling. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun meninjau langsung pelaksanaan layanan tersebut di kantor Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam peninjauan ini, Gubernur Pramono Anung didampingi anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Sida Balok. Pramono Anung menegaskan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan layanan kesehatan hewan yang mudah diakses, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan hewan peliharaan secara berkala. Puskesmas Hewan Keliling menyediakan berbagai layanan bagi hewan peliharaan warga, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsultasi dengan dokter hewan, hingga vaksinasi dan sterilisasi. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menyatakan Puskesmas Hewan Keliling merupakan wujud realisasi komitmen gubernur untuk memperkuat layanan kesehatan hewan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas. Sementara itu, Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Sida Balok menyampaikan layanan Puskesmas Hewan Keliling akan terus diperluas hingga menjangkau 5 wilayah kota administrasi di DKI Jakarta. Aktivitas mobil klinik hewan ini, saya yakin ini merupakan modal sosial yang luar biasa bagi Jakarta untuk mempertahankan sebagai bebas rabies dan sekaligus menjadi kota global, kota pusat perekonomian dan ibu kota negara. Yang